menginformasikan tentang beberapa format teknik reportase yang biasa digunakan oleh para presenter. Oke, kali ini tahu nggak? Tahu dong. Tahu nggak? Tahu dong. Oke, namanya belum afdal kalau kalian nggak tahu. Nah, kali ini ada apa aja ya? Kita kasih tahu nih. Nah, yang pertama itu ada reader. Reader itu adalah format berita yang paling sederhana, yaitu narasi atau narasi atau lead-in-nya yang dibacakan oleh presenter. Kayak gini. Nah, yang kedua adalah voice over. Voice over adalah berita yang seluruh narasinya dibacakan oleh presenter. Jadi presenter baca dari lead in sampai endingnya. Kayak apa? Kayak gini nih. Ayo kita tarik. Selamat pagi, inilah sekilas info pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Nawa Yogi Kusuma. Pemirsa, banjir merendam pemukiman warga dan sejumlah bangunan sekolah di Lebak, Banten. Para siswa harus menanggalkan alas kaki untuk berangkat ke sekolah. Guyuran hujan deras selama 3 hari membuat aktivitas warga dan para siswa terganggu. Salah satunya di Sekolah Menengah Negeri 1 Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Banjir setinggi 30 hingga 50 cm membuat siswa harus berjalan menerjang genangan menuju sekolah tanpa alas kaki. Dan yang ketiga adalah voice over grafis. Nah, di sini adalah lead-in-nya dibacakan oleh presenter yang disertai grafisnya, guys. Ya, benar Bakal banget. kayak apa? Gini nih. Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang, dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Berikut ini adalah timeline perjalanan bagaimana warga Jepang dan juga 2 warga negara Indonesia yang positif corona ini kemudian bertemu hingga akhirnya tertular virus corona. Kita akan lihat bersama, ini dia. Ini dikutip dari Malaysia Mail, Direktur Jenderal Kesehatan Kementerian Kesehatan Malaysia, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, menyebutkan bahwa warga Jepang yang positif corona memiliki histori perjalanan ke Jepang pada Januari. Kita lihat bersama, ini dia. Pada Januari, warga negara Jepang tersebut pernah atau melakukan perjalanan ke Jepang. Kemudian yang selanjutnya, apa yang terjadi? Selanjutnya kita akan menuju ke 14 Februari karena disinilah Nah, dan yang keempat itu ada Sound on Tape, biasa disebut dengan SOT. Nah, jadi SOT ini merupakan jenis berita atau format berita yang presenter membacakan link saja, terus langsung ke narasumber. Mau tahu? Ini dia. Lahat ay binibigyan ng karampatan para sa akin. Pero yun nga, at the end of the day, depende sa gravity ng offense na ginawa. So, sa 15 years old pa rin. Papa mo. Nah, yang kelima adalah voice over sound on tape. Voice over sound on tape adalah format berita yang lead-in-nya dibacakan oleh presenter. Jadi presenter bacakan voice over-nya dulu nih. Nah, setelah voice over dibacakan, baru muncul video yang berbau wawancara atau statement langsung dari si beritanya itu sendiri, teman-teman. Kayak apa? Kayak gini. Kita tarik dari atas. 1, 2, 3. Rusia, Amerika Serikat, dan Turki berbeda kepentingan dalam perang di Suriah yang sudah berlangsung selama 7 tahun. Dan dalam perang ini Rusia kerap memberikan bantuan militer tercanggih serta keuangan kepada pemerintah Suriah untuk menghadapi lawannya. Sementara itu Amerika Serikat berencana untuk keluar dari perjanjian traktat persenjataan nuklir jarak menengah dan menuduh Rusia melanggar perjanjian. Bagaimana Duta Besar Rusia untuk Indonesia menanggapi isu tersebut? Berikut wawancara produser lapangan CNN Indonesia Vina Nabilah dengan Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobyeva. Middle East issue are the most focus between Russia and Turkey. So, what are the
concrete mission would be discussed between both countries? Well, if you're alluding to Syria, both Russia and Turkey are cooperating, and the target in this area, and the target and the mission, as you put it, that we would like to accomplish is to have stable and sustainable peace achieved in this country. So that is the main target that we're looking at. Statement when at trilateral meeting in Tehran, Mr. President Vladimir Putin said Russia would continue its fight against terrorists in Idlib province. So what does Mr. President Putin strategies to his statement at that meeting? Well, I think it's quite clear because Idlib is one of the few remaining, or the only one of the remaining areas, considerable areas in Syria that is occupied by illegal armed groups related to terrorist organizations like Al-Qaeda or Jabhat al-Nusra. We, first of all, we are in Syria to fight terrorism. So that's why in Idlib also Russia is fighting or helping. Selanjutnya yang keenam ada package. Nah, package ini biasanya digunakan oleh banyak presenter nih. Nah, package sendiri adalah presenter hanya membacakan intinya saja, kemudian jawabannya dibacakan oleh orang lain. Kayak gini nih guys. String. Halo, apa kabar? Sejumlah peristiwa telah kami rangkum untuk Anda dalam redaksi CNN Indonesia Siang. Bersama saya, Joy Citra Dewi, kita langsung ke informasi pertama. Hari Sabtu ini kami akan mengajak Anda ke Yogyakarta yang tak pernah kehabisan tempat wisata baru. Rekan kami Anita Maya akan mengajak kita berwisata di sekitar kaki Gunung Merapi sambil menikmati kopi dan berburu tempat kekinian untuk menambah koleksi foto di media sosial. Buang sampah pada tempatnya dan buanglah mantan pada yang lebih membutuhkan. Aku kudu kuat, keep move on. Wah, kita udah sampai Mesir. Ada yang lagi ngintip-ngintipin aku. Jika mendatangi tempat wisata, hal wajib yang dilakukan adalah berfoto. Nah, di sini selain terdapat banyak spot foto yang instagramable, kita juga bisa menyaksikan langsung batuan yang merupakan pecahan dari hasil ledakan gunung api purba jutaan tahun yang lalu. Itulah kenapa namanya disebut sebagai 1000 batu Songgolangit. Eksplorasi keindahan alam memang selalu menyenangkan ya, apalagi jika dikelola dengan baik sehingga bisa menarik minat. Nah, dan yang keenam, Salah, yang ketujuh. Nah, yang ketujuh itu ada live on cam. Jadi, live on cam itu adalah format berita yang dibacakan langsung dari tempat kejadian. Mau tahu seperti apa? Apa? Apa ya? Aku tadi sendiri yang bawa. Pemirsa, kali ini kita akan bergabung dengan reporter Mario Delima yang akan melaporkan situasi banjir di Kampung Pulo Kampung Melayu, Jakarta Timur. Ya, Mario, ini bagaimana kondisi banjir di Kampung Pulo untuk saat ini? Ya, berdasarkan pantauan yang kami lihat pagi hari ini, ketinggian air masih ada sekitar 1 meter lebih ya untuk pagi hari ini, yang diperkirakan bila tidak terjadi hujan nanti pada hari ini akan surut pada siang hari. Nah, yang ke-8 adalah live on tape. Live on tape itu apa, teman-teman? Apa sih? Ya. Tahu. Live on tape adalah berita yang disiarkan langsung dari tempat kejadian perkara, tapi disiarkannya bisa lambat, delay seperti itu. Jadi nggak langsung ya, bedanya sama yang tadi. Oh, gitu. Seperti itu. Kayak apa sih Kayak videonya? apa? Kayak gini nih. Kayak gini nih.
Di libur Lebaran, Monumen Nasional masih menjadi destinasi wisata favorit keluarga. Hari ini merupakan puncak kepadatan Monas dengan jumlah pengunjung mencapai 15.000 orang. Berikut laporan reporter Ibnu Haikal dan juru kamera Tengku Zulfan serta Andini dari Monas, Jakarta Pusat. Menjelang libur Lebaran, ternyata Monumen Nasional masih menjadi wisata favorit warga Jakarta, bahkan warga dari seluruh Indonesia. Pada hari ini diprediksi akan mencapai 15.000 orang memadati Monas. Ini merupakan puncak kepadatan Monas sejak libur Lebaran. Nah, format berita yang terakhir adalah live on phone. Nah, presenter hanya membacakan LinkedIn-nya, kemudian di sana ada reporternya yang kami hubungi melalui via telepon. Mau tahu videonya seperti apa? Seperti ini nih. Mengetahui informasi terkini, kami telah terhubung dengan warga negara Indonesia yang sedang berwisata di Palestina, Pendeta Sony Zalucu. Selamat sore waktu Indonesia, Pak Sony. Bisa mendengar suara kami? Ya, selamat sore dan selamat siang dari sini. Ya, baik. Pak Sony, apa benar saat ini terjadi penutupan tempat wisata religi di Israel dan Palestina? Dan bisa Anda ceritakan kepada kami bagaimana kondisi di sana saat ini, Pak? Sebetulnya, penutupan tempat religi itu hanya terjadi di wilayah wisata yang dikelola dan dikendalikan oleh otoritas Palestina. Itu terkait dengan surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata bahwa akan ada isolasi di seluruh wilayah Palestina, yaitu Bethlehem, Hebron, dan Jericho, yang terkait dengan destinasi wisata rohani. Tertutup bagi wisatawan, tidak boleh ada yang masuk dan tidak boleh ada yang keluar. Jadi sebagai konsekuensi dari surat tersebut, isolasi selama 14 hari, maka wisatawan yang sudah terlanjur berada di dalam Bethlehem harus segera keluar dan meninggalkan kota Bethlehem atau berada dan tinggal di sana selama 14 hari sampai isolasi selesai. Jadi itu sebenarnya kasus yang terjadi dan sampai dengan hari ini tidak ada hal yang sama, maksudnya penutupan destinasi wisata di wilayah Yerusalem atau di wilayah Israel. Itu hanya terjadi di wilayah Palestina saja. Oke guys, nah kali ini karena kita udah menyebutkan beberapa format berita yang biasa muncul di beberapa teknik reportase ya. Tadi ada berapa guys? 9 format. Iya. Harusnya ada 14 ya guys. Iya, tapi kita ambilnya 9 aja guys. Kita tidak mau maruk. Iya, kita tidak maruk ya. Oke, karena kita udah sebutin juga beberapa format radio dan TV ya. TV tempat saya. Iya, jadi kurang lebih seperti itu. Kalau saya Novadiana pamit. Saya Lindsay Frianti Janti Ibu dan Jelita. Saya Salsa Milanar. Kalau gitu kita ketemu di tugas selanjutnya ya Ibu. Nah.